Nah, udah. Sip. Di gua ada. Alright guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you. kasih waktu dulu bentar. supaya di tuh ada pen gitu buat gue. Oh. Aduh. Udah mau biarin aja. Semangat dia. Iya benar. Gua kira langsung. Jangan langsung justru. Ya, Hi guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss the world's most intriguing topics from the perspective of three us noobs. Mantap. Kembali lagi sama kita guys. Udah 2 episode nih. Gua Herbert. Belum udah 2 episode. Emang baru mau mulai episode kedua. Sorry. Aduh, udah take ulang. Balik lagi sama kita. Gua Herbert. Ini Gua Alex. Yuk. Ini Kevin. Yoi. Aduh. Pertama-tama mau say thank you dulu guys buat yang udah pada nonton episode 1. Iya. Banyak yang ngasih kita feedback. Bagus-bagus semua feedbacknya. And kita bakal selalu berusaha untuk ngehasilin konten yang kualitasnya bagus. Oke. Sekali, oh my god. Right. Thank you untuk berjuta-juta listener yang setia. Gitu ya. Berjuta-juta. Padahal kalau dilihat baru 150 views kan. Nggak apa. We gotta start somewhere, right? Yoi. Ya udah. Langsung aja kita ke topik yang pertama, guys. Yang lagi happening banget ini di dunia barat. Ada lagi yang bank yang failed ya. Namanya kalau kalian tahu namanya First Republic Bank. Iya, Ya. Amerika Day. Di Amerika Day ada. Abis dari waktu itu kemarin apa yang startup bank itu SVB ya? SVB. Silicon Valley. Silicon Valley. Ada mungkin. Tapi ini ada way yang bigger kan ya? Oh, ini way bigger. Way bigger. Ini for context, this is the second largest bank failure in US history after since 2008. Since 2008. Berarti itu yang krisis ekonomi global itu ya. Iya. Ini the biggest second After biggest that. after that. So, ada yang Gimana mau sih nambahin dulu? ceritanya? Gua ini. Dulu lah, Bi. Ya, pokoknya setahu gua ini berawal dari sama kayak SVB ya. Sama mereka banyak masukin di long term bond. Terus ya karena kemarin kan interestnya naik, ya kalau nggak salah ya interestnya naik, jadinya apa sih? Gimana sih kalau itu teh? Kalau interestnya naik, bondnya turun ya atau gimana sih? Gua teh kemarin lupa. Jadi mereka beli bond yang sebenarnya itu kan ada bunganya gitu kan. Ya, Bond ada bunganya yang bakal di payout tergantung berapa lama si Betul, bond maturity-nya. ini. Maturity-nya betul. Karena interest rate naik, otomatis bond yang mulai dijual itu dengan persentase yang lebih besar gitu. Jadi interestnya lebih besar untuk bond-bond itu. Ya otomatis return-nya akan lebih besar kan. Jadi orang akan ngejar untuk beli bond yang lebih mahal, lebih menguntungkan lah secara persentase. Otomatis karena orang memang ngelihatnya lebih ke sana, bond-bond yang dengan persentase rendah ini valuasinya bisa dibilang under market lah. Jadi kalau dijual itu dijual rugi gitu karena nggak ada yang mau beli hitungannya. Gitu. Oke, ngerti. Walaupun sebenarnya bond ini ada second hand market gitu ya. Jadi second hand market di mana lu bisa jual bond yang lu udah punya, lu udah beli ini. Ya tinggal dikurang aja misalnya maturity-nya harusnya kalau mature dia 6%. Sedangkan udah berjalan sekian lama, udah berjalan 1% nih. Nah, berarti hitungannya itu kalau ketika lu beli bond itu, ya lu bakal dapat 5% gitu kan, sisa 5%-nya itu. Nah, kalau misalnya lu bisa jual di harga 101% dari yang lu beli, artinya lu ya break even gitu. Iya. Sedangkan kenyataannya ketika bond ini dijual rugi gitu, malah lebih murah dari harga awalnya gitu. Which jadinya nggak nutup dengan even dengan keuntungannya pun nggak nutup gitu. Yang yang membuat sebenarnya rugi gitu. Hitungannya jadinya unrealized loss. Karena aset value-nya itu kalau misalnya lu tahan selama berapa lama itu pasti untung. Masalahnya itu dalam bentuk bond gitu, bukan cash. Dan ketika liquid ya. Betul. Dan ketika
bank itu membutuhkan liquidity yang cukup besar, wah ya terpaksa mereka harus liquidate bond itu, dijual gitu di second hand market dengan harga yang discounted, yang akhirnya tidak menutup Operasional dia gitu. ya gapnya dia, Pengeluarannya betul lah ya, Oke. yang menyebabkan ya failed bank ini gitu. Dan same kejadiannya dengan SVB juga kayak gitu, Silicon Valley. Nah, ini Bonds yang juga itu, sorry. ya SVB. dia lebih banyak itu ya. Banyak SVB juga bonds sama yang sih investingnya. case-nya, maksudnya Di bonds case-case dia. maksudnya ya mereka ya bisa dibilang investasi mereka dengan duit Ya mirip-mirip kayak gitu ya, lah ya. Investasi yang didepositin ke mereka. ya duit Duit yang yang disimpan oleh customer di mereka itu ya secara mungkin risk portfolionya kurang oke gitu, kurang di-maintain. Iya. Setahu gue sih salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi memang karena ketika diregulasi gitu kan, bonds ini ditulisnya asetnya itu sebagai senilai ketika mereka beli. Jadi bukan senilai actual second hand market value nih. Yang membuat sebenarnya mungkin regulator juga nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya oke, mereka bilang aset mereka sekian, tapi masalahnya mereka value bond itu dengan harga beli mereka. Kalau misalnya harga bond ini di value dengan harga jual saat ini gitu second hand market, udah kelihatan tuh, maksudnya ada gap di situ. Pasti lebih turun. Betul, ya, ada asetnya. turun di situ. Dan itu yang kayaknya sampai sekarang di United States belum ke sana gitu ya. Maksudnya secara regulasi ini belum diharuskan untuk ketika lu hitung aset dalam bank, itu ya harus Harus sama yang transparansi real time kayak ya, gitu betul, ya. real time Betul. ya, nggak boleh kayak dia main-main. Jadi kalau gua nih misalnya, gua kan maksudnya ya gua denger doang, tapi gua belum sempet ini, gua denger dari lu. Kalau summary-nya berarti si First Republic terlalu banyak menaruh di bond, membuat mereka illiquid, dan ditambah juga regulasi pemerintah yang naikin interest bond. Jadi kesannya orang, ngapain gua taruh duit atau beli bond yang lu, mendingan gua langsung aja ke government gitu. Jadi si First Republic-nya nggak bisa jual bond yang udah mereka beli untuk be liquid dan yang nggak tahu untuk menjalankan cash flow-nya mereka gitu. benar-benar, I mean bisa aja dijual, tapi masalahnya under market value. Loss gitu kan. Kesannya they're losing Ya, money if they sell gitu. Because betul. the government offers something better gitu kan. Dan ini ya salah satu contohnya aja ya. Maksudnya kan aset di bank mungkin ya land juga, Iya, terus iya. mereka leasing Iya. gitu-gitu. Itu juga sedang turun gitu valuasinya. Tying to that tuh, sebenarnya sih yang tadi gue sempat baca-baca juga, gue baru inget First Republic ini dia juga banyak banget nggak di government bond juga, ternyata di mortgage. Benar, Di nah itu mortgage. sih. Oh, Nah, iya, jadi iya, semakin iya. maksudnya dalam kondisi kayak gini lu semakin lama, ya tadi lu bilang maturity-nya semakin lama, kan mortgage kan lama kan, 10 to 15 years or above gitu. Nah, mereka banyak investnya di situ. Terlalu gitu. nggak liquid, terus Jadi nggak everything going liquid, under and then they gitu. just fail gitu. Iya, jadi kan kalau orang mau jual cepet kan, kalau yang nggak liquid ya kayak tadi lu bilang under market kan jadinya. Nah gitu. Jadi Tuh. yang sebenarnya ditakuti itu ya ini apa, cascading effect kan. Dari yang kemarin Silicon Valley Bank, Ya. abis itu sekarang First Republic. Nah takutnya ini sebenarnya yang menyebabkan ini itu kan karena tiba-tiba bank itu membutuhkan likuiditas yang besar. Iya, betul. Antara dari karena orang narik duit mereka gitu kan, ya narik secara jumlah yang besar gitu sampai mereka harus liquidate aset mereka. Iya, heeh. Kalau misalnya sebenarnya orang nggak narik duitnya, Iya. aman-aman aja. Aman-aman gitu. aja. Tapi dengan kayak gini orang kan mikirnya, aduh sih ya duit aing di bank Nah, kemana? Di bank gitu. Jadi sekarang Iya. tuh lagi di masa-masa yang wah ini apa? Satu, duitnya aman atau enggak gitu kan, cukup liquid atau enggak. Yang kedua, apakah is it time untuk ya kita tarik duit kita dari bank-bank yang kecil ini, misalnya Iya, SVB, heeh. and then ya kejar yang 4 besar gitu di US. Salah satunya ya JP Morgan, which ya akhirnya mereka yang Acquire. si First Republic ini gitu. Jadi menarik juga sih sebenarnya case-nya ini di United States gitu ya. Nggak tahu juga misalnya, kalau di Indonesia ini applicable atau enggak gitu. Nah, iya benar juga. Karena kan di Indonesia juga bank-bank besar ada gitu kan. Nah bank-bank yang kecil Yang juga kecil ada yang juga mungkin ada. cap-nya nggak sebesar bank yang besar gitu. Ya, ya. Ya pasti maksudnya mungkin ada aja lah yang kayak gini kan,
bank-bank yang dari dulunya juga ya dibilang medium lah, sampai sekarang kan juga nggak ada diakuisisi sama bank-bank lain juga banyak kan di Indo pun gitu. Ya bener. mungkin maksudnya it's kind of similar, tapi buat yang efek dari naik interest rate ini di Indonesia belum terlalu kelihatan ya sampai yang sekarang gitu, yang di last couple of years gitu. Benar. Sama satu poin lagi sih, ditambah lagi kalau di Indonesia kan ada yang istilahnya OJK ya atau Otoritas Jasa Keuangan. ya betul, yang OJK atau LPS ya, gue lupa sih, yang sebenarnya insure Lembaga penjamin simpanan. yang menjamin gitu kan, kita punya duit di bank itu insured. Nah kalau di US itu peraturannya mereka punya istilahnya FDIC itu ngeset bahwa deposit di bank yang insured itu sebenarnya cuma sampai $250,000 Betul. gitu. Jadi ketika bank ini collapse gitu atau fail, sebenarnya lu nggak tahu nih akhirnya nanti duit lu akan kembali berapa. Yang pasti 250,000 oke. Tapi ketika sisanya itu ada kemungkinan ya rugi gitu. Kalau yang di Indo, lu tahu nggak ada regulasi cap nominal gitu? Nah kalau itu kurang tahu sih. Masih kurang tahu, kita harus masih lihat lagi ya. Bener. Tapi ya intinya 250,000 itu insured, dan ya ini sebenarnya shocking aja karena lu naruh duit di bank, anggapannya wah ini Salah udah yang satu paling tempat paling aman aman. gitu. Betul. Selain reksadana Yoi. atau Iya. pasar saham gitu kan. Dan kita ngelihat kejadian ini terjadi gitu. Jadi bingung juga ya. Dan sebenarnya kan Silicon Valley Bank, First Republic itu kan bukan bank yang kecil ya. Maksudnya kita bukan ngomongin yang kayak kecil-kecilan gitu banknya gitu. Tapi ini benar-benar bank yang Tapi besar. kenyataannya collapse. Collapse gitu. Jadi mungkin ini jadi realization juga ya, maksudnya jadi Iya. penyadaran juga gitu buat kita Penyadaran yang kayak apa nih? Kayak gue menarik banget nih kalau kayak gini-gini. maksudnya bank yang seharusnya aman gitu. Iya. Ternyata nggak Nggak seaman 100%. itu, Yoi. nggak 100%. Dan ya maksudnya apakah ya berarti kita better untuk ya di bank yang besar-besar aja yang udah fix too big to fail punya Nah, gitu itu kan. yang kayak udah terlalu besar, atau ya misalnya of course alasan orang deposit di bank-bank yang kecil ini pun ya karena benefit bunganya lebih tinggi. misalnya kan? bunganya lebih tinggi gitu, dan mereka misalnya provide service tertentu yang memang tujuannya untuk menarik orang untuk Risk appetite tinggi masuk situ lah. seolah-olah risk appetite tinggi, tapi sebenarnya kan bank gitu. Iya. Jadi tapi ketika maksudnya lu yang lebih, aduh kok kekecilan ini pengennya yang itu aja. Benar. Lebih kecil Jadi gitu. kayak Nafsu lah ya, nafsu orang kan. jadi yang kayak wah apa ya, interesting case juga lah. Maksudnya jarang-jarang juga kita dengar ada bank fail. Lebih lagi kita dengar beberapa bank fail sekaligus gitu. Bahkan ini kan cuma di United States saja gitu kan. First Republic, Silicon Valley Bank. Iya. Setahu gue di Europe Di juga Europe ada satu yang gede banget, yang Credit Suisse itu kan. Credit Suisse, Credit betul Suisse. ya. Itu juga that's like I think even bigger than ini deh kalau nggak salah ya, even bigger than First Republic. Pokoknya itu di Swiss itu dia one of the biggest lah. Sementara kan di Swiss itu terkenalnya, kalau setahu gue ya, terkenal itu banknya sangat aman gitu. Orang-orang semua nyimpen duit ke sana, mau yang kaya banget, mau yang bukan duitnya yang nggak halal juga semuanya disimpan ke sana karena saking amannya kan. Itu pengetahuan gue. Tapi ternyata si Credit Suisse itu juga bisa collapse dan diakuisisi sama lawannya gitu. Ya that's the bigger picture that I know of ya. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa, kemarin gue denger sih memang karena ini mah akumulasi lah dari semenjak tahun 2000-an gitu, dia memang risk manajemennya tuh udah salah. Dan kalau lihat kayak kalau nggak salah 4-5 tahun ke belakang tuh CEO-nya udah ganti-ganti terus, rolling terus. Oke. Kayak jadi dari segi manajemen tuh memang Udah nggak oke ya? Udah nggak oke, dari dalamnya culture-nya sendiri udah susah. Itu yang gue tahu sih, ceritanya lah, cerita si Credit Suisse itu gitu. Iya, tapi like ya all in all gitu, maksudnya kita dengar beberapa bulan doang gitu ya di belakang, kayak beberapa bank like failing gitu kan. 2023 bro. Ya. Dan sebenarnya yang jadi menarik itu
what caused it kan pertama. Apa cause bank crash? Iya, iya. Gitu, yang gimana? Kenapa tiba-tiba orang nih semua narik duitnya gitu? Uang. Bank run. Tapi was there a bank run atau ini There was a cuman bank run. bank run ya? Pertama kan Seenggaknya- dari Cina, yang Cina itu kan, yang Kalau yang kalian Cina tahu aku nggak tahu. Nah, Oh yang udah itu lama, apa udah. yang construction itu. Tapi kan Heeh. awalnya gara-gara maksudnya mereka takut itu di Cina sempat ada mereka protes yang the biggest bank of China nggak bisa nge-withdraw punya orang-orang karena mereka semua mau ngambilin duit Itu nggak dampakin bank run yang terjadi di US recently nggak? Itu nggak tahu kan ya? Tahu, masih Ya, kalau setahu gue yang SVB itu terjadinya karena memang kan mereka kliennya cater untuk yang di Silicon Valley. Yes. Dan supposedly word goes around fast di Silicon Valley. Jadi Bank. itu Di Silicon Valley itu. sentimen terhadap Sentimen. banknya langsung cepat menurun. Jadi orang tahu nih dari sebelah narik, ikut narik juga gitu kan, karena pros and cons sebenarnya oke, kita sebenarnya nggak mau bank run ada terjadi. Iya, iya. Tapi if it does, you wanna be the one yang udah keluar, gitu kan. Iya, Itu yang paling maksudnya make sense gitu. And if that happens kesannya orang mau And udah if aja that- lah. Betul. All for iyalah. And everyone does that. Sampai setahu gue isunya tuh orang nggak bisa bayar next paycheck month-nya untuk orang-orang di company-nya gitu. Karena kalau Oh misalnya iya memang iya. duitnya udah di Silicon Valley Bank semua, terus Yoi. frozen semua gitu. Itu nggak liquid, nggak bisa ditarik, nggak bisa transfer, nggak bisa akses account-nya. Iya. People are struggling. Happy gitu. New Year. Karena kebanyakan yang SVB mah emang company ya. Betul, Yang apalagi deposit, startups gitu iya, kan di startups, Silicon yes. Valley. Mereka memang cater untuk Silicon Valley, dan setahu gue ya mereka layanannya memang ada yang khusus untuk kayak startup founders gitu. Jadi itu dampaknya ya nggak cuma Silicon Valley Bank fail gitu, tapi lebih mendampak ke orang-orang yang duitnya nyangkut gitu, yang nggak keburu narik keluar. Iya udah benar. keburu Dan fail, orang frozen. iya. Kalau dengar cerita kayak gitu, udahlah gitu kan, kayak daripada Ya. gua kena biar aman. Benar. Cabut. Benar. Jadi ya beruntung juga orang yang udah sempat keluar gitu. Tapi orang yang stuck. Jadi mereka in the position yang kayak itu 250.000 doang nih yang insured. Kalau mereka punya lebih dari itu belum tentu kembali. Iya, iya. Kalau misalnya balik pun duitnya mungkin ya ada pengurangan gitu misalnya. Iya. Or ada term. Benar. Iya, itu juga ngerusak sih, maksudnya in terms of cash flow that's wrecked basically. Iya. Misalnya lu punya timeline untuk bisa survive tahun ke depan gitu. Jadinya cuma Change everything. 8-9 bulan gitu kan lumayan gitu. Speaking of yang tadi lu bilang, Cap, yang too big to fail, kan kesannya kan tadi kan kayak kita nggak dissect, okay, this thing happened, it's horrendous gitu kan. Jadi kayak kita nggak dissect kenapa ini bisa terjadi, karena ini. Jadi solusinya gimana gitu? Masa sih our money nowhere is safe gitu kan? Dan tadi menurut lu kayak ya mungkin orang berpikir ya kita ke bank-bank yang lebih besar aja yang too big to fail gitu kan. Benar. Cuman kayak ya yang gua tahu nih 2008 one of the biggest investment bank Lehman Brothers juga kan mereka failnya itu di 2008 kan. Iya. Dan mereka dapet tuh titlenya too big to fail waktu itu. Jadi kesannya if we put it now kayak bank ini aja too big to fail, but they failed during the 2008 kan. Betul. Berarti itu kan kayak ngasih juga kita perspektif bahwa kayak ya itu mah lu soalnya di bank kecil, taruhnya di bank gede lah. Tapi ini ada sejarahnya bro, di bank gede yang udah too big to fail juga went under 2008 karena itu global financial. Kesannya itu lebih parah dari sekarang. Tapi Benar. kayak gimana ya, kayak kesannya jadi kayak kita tuh ngelihat kayak ini terlalu kecil kurang aman, yang gede tapi yang gede juga bisa Benar. Jadi where is safe gitu tuh masih. Kalau menurut gua mah walaupun ya banking pun sebenarnya bisnis ya. Yoi. End of the day bisnis ya. Gua sih kalau menurut gua personally nggak ada yang namanya bisnis namanya too big to fail. Maksudnya namanya bisnis tuh pasti ada. Maksudnya kalau lu risk profile bisnis tuh kalau menurut gue paling tinggi ya dibanding pekerjaan-pekerjaan lain ya. Karena maksudnya lu bisa kaya dari bisnis, tapi the next year bisa flip around gitu. Tergantung manajemen lu di bisnisnya gimana. Pengaturan pokoknya pengaturan di dalam company lu tuh gimana. Iya. Kalau lu mau aman ya lu kerja sama orang. Kerja sama orang pun masih ada resiko di PHK. Cuman kan maksudnya nggak banyak yang lu pikirin, tapi namanya bisnis
bisnis tuh ya makanya kenapa orang bilang bisnis tuh bukan buat semua orang ya. Iya sih. Kalau bisnis gampang mah semua orang udah bisa. Pasti. Itu benar sih. Cuman kesannya sekarang yang sangat menakutkannya itu, kita semua tahu kan bank sebagai bisnis model adalah salah satu bisnis yang paling di-secure sama negara pun. Betul. Kesannya karena once you become a bank, there's a certain amount of asset that you have to acquire, dan itu kan resikonya akan maksudnya berdampak pada banyak orang gitu kan. Makanya di-insure banget sama semua negara kalau bank, apalagi yang udah gede, lu tuh nggak boleh aneh-aneh. Soalnya kalau lu aneh-aneh, duit orang Dampaknya banyak. duit orang gimana dan chaos dan itu stability gitu kan. Betul. Jadi kayak kesannya ya supaya konteks aja ada, ini bukan bisnis sembarang bisnis. Ya kan, karena ini bisnisnya ada suatu bisnis yang ngelola kesannya kekayaan suatu negara dengan jumlah yang cukup signifikan. Kalau misalnya bisnis yang seperti ini, yang sama negara coba diprotek aja, dia masih kesannya bisa, maksudnya seperti ini gitu ya. Ya nggak heran sih sentimen. Maksudnya ini mah perspektif gua aja nggak heran. Kesannya lately people have been searching for a new solution and alternative kayak how do we secure our money. Kayak walaupun menurut gua belum ada, ya kayak menurut gua sih setuju banget bahwa banking is still one of the like safest place to put our money, tapi ya kelihatan lah gitu kesannya makin kesini ya kan. Jadi kayak very very interesting outlook gitu kayak about where to put our money. Benar. Not that we have millions of dollars to put, tapi Benar. That's amen. Amen, bro. So guys, subscribe, please donate. Ya cuman buat orang-orang yang have millions of dollars, pasti kan mikir kayak aduh di mana nih gitu. I mean kalau gue ngelihatnya sih jatuhnya diversification. Gitu kan, maksudnya itu yang paling Apa tuh cap diversification? Maksudnya kita nggak, istilahnya kalau di Inggris tuh don't put all your eggs in one basket. My man Buffett. Mama. Gimana caranya kita nggak naruh semua aset kita, maksudnya semua duit kita tuh di satu tempat. Contohnya nih, misalnya di banking pun jangan taruh di satu bank. Kalau misalnya memang udah sebesar itu nominalnya, maybe it's wiser untuk pecah-pecah ke beberapa bank. Supaya kalau misalnya ada bank run yang terjadi someday, ya kita berharap nggak. Tapi when it does dan misalnya kita nggak keburu untuk withdraw atau misalnya kita nggak perlu untuk pindahin duitnya itu, kita masih ada account di bank lain yang masih liquid gitu. Dan itu sebenarnya bahkan ini hitungannya sebenarnya bank yang udah insured loh ya. Kita kan nggak nabung ke bank yang sembarangan gitu. Bahkan SVB dan First Republic pun sebenarnya insured gitu. Kita nggak ngomong bank-bank ini tuh benar-benar yang abal-abal yang bank yang bodoh insured, kayak nggak sembarang orang bikin bank terus kita masukin gitu karena bunganya tinggi banget. Balik lagi ini tuh insured banks loh ya, maksudnya bank-bank yang memang diregulate oleh pemerintah, seharusnya aman, dan ternyata mereka bikin investment yang sedemikian rupa sampai mereka bisa go under. Jadi ya balik lagi yang tadi Alex bilang juga kan, there's no such thing as too big to fail. Jadi tadi Herbie bilang Tadi Herbie. Oh iya benar. Maaf. Roll the clip guys. So balik lagi, I think diversify gitu. So guys, listen to not financial advice, but listen to Kevin. Diversify. Speaking of which kan, mungkin kita segue aja ya ke satu contender baru gitu yang masuk ke banking space, which is Apple gitu, karena mereka udah announce bahwa mereka akan bikin banking system. Nah, good timing. Satu go under and like Apple fill the space gitu kan, ada market share nih. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah it's a good time to go into the banking space juga, and then also apa sih sebenarnya mereka lihat interesting gitu sampai mereka mau bikin bank gitu kan? Gitu, mungkin Herbie ya. Ini kan berarti mereka masuknya udah ke ranah digital banking ya. Benar, Apple Bank ya digital. Apple Bank itu jadi dia
ngejanjiin interest rate yang jauh lebih banyak dibanding savings account lain. Berapa sih itu? 4,15%. Yang lain kira-kira Nah, berapa? tadi gue lihat Chase yang Chase Bank yang di US yang di own sama JP Morgan, mereka cuma 0,01%. 0,01%. Itu Savings account ya. Ini yang liquid loh. termnya 0,01 per tahun. Iya. Are you kidding me? Ya. Damn. Gue baru lihat aja. Holy nih tadi. shit. Maksudnya Inflation's gonna eat right through your money. Benar, iya. Cuman ya memang maksudnya kayak digital banking juga sekarang di Indo juga udah marak sebenarnya kan. Iya benar. Kayak si Gue Bank. tahu sih ada yang bagus satu di Indo. Apa coba? Apa tuh? Gue coba ingat dia. Aduh. Lanjut Apple Bank dulu. Iya. Apple Bank dulu. Apple Bank dulu, benar. Dan maksud gua, kalau lu lihat dari si company-nya Apple yang sampai sekarang naik terus revenue-nya. Yoi. Orang some people even say too big to fail. Iya, mereka sih, udah dapat title-nya, itu, udah dapat ya, title too dari big to banyak fail. orang. Kalau menurut gua, walaupun gua nggak percaya ada such thing as too big to fail, cuman gua ngelihat performa si Apple in last few years yang masih terus growing ya. Yoi. Iya. I think it's one of the ways to invest your money ya, maksudnya. I think it's a good thing that ada digital banking yang mulai masuk untuk nge-replace the conventional banking system. Iya. Apalagi from a company like Apple Nah, gitu kan. Kesannya iya. jadi lu have a good sentiment lah tentang ini ya. Benar. Ya walaupun memang maksudnya hatersnya juga banyak ya. Banyak pasti. Money sensitif lah selalu lah mau Selalu gimana. lah ya. Cuman kalau gua lihat satu company mah lihat dari reportnya aja ya. Yoi. Maksudnya sebagai orang awam ya kalau dia naik ya berarti menurut gua bagus gitu. Dan maksudnya 4.15% interest per year dibandingkan sama keuntungan mereka yang menurut gue berlipat-lipat, I think that's doable gitu ya. Maksudnya kan mereka dapat, kalau savings kan kita ngasih duit kita, mereka bisa putar lagi kan, Iya. gitu kan. Iya. Ya kalau Apple yang muter, gue sih percaya aja. Karena maksudnya as a company, I think they're good with their Iya. money gitu. With their cash juga, setahu gue nggak terlalu ngikutin report mereka quarter per quarter, tapi I heard that they have one of the best cash positions as a company gitu. Cash versus liability kan. Jadi kayak kesannya tuh it's a company yang lu nggak terlalu khawatir lah how they're gonna pay what they need to pay kesannya. Jadi kayak ya maksudnya ya balik lagi yang lu tadi bilang, iya sih kayak it makes sense for a lot of people to think that this is a good idea. Ya kan, apparently people at the board of Apple juga did think it was a good idea dan pasti udah dari lama. Betul. Gitu kan. Dan ya akhirnya mereka come out with their product and kinda excited about it sih. Ya. Apple Bank ya. Apple Bank ya, soalnya bukannya gue Apple fanboy tapi I regard Apple as one of those companies that does it right gitu Ya, oke. Yoi. Actually. Ya, mau nambahin apa? Sebelum gua timbul lagi. Kalau dari gue sih Sebelum mungkin disikat yang sama Bang menarik Herbert nih. dia Apple going into the space ya dengan mereka udah punya existing infrastructure di Iya. banking, Iya. which dalam bentuk Apple Pay. Apple Pay. Di mana mereka sekarang sebenarnya integrate doang. Iya. Gitu kan mereka Kayak bukan jadi make sense banking. banget ya dia. Iya. Mereka bukan jadi bankernya, tapi mereka cuma jadi middleman doang gitu, processing untuk cards dari ATM, bukan maksudnya dari bank yang lain, untuk bisa melakukan payment melalui ya sistem mereka Apple Pay, which is integrated dengan Apple Watch, Devices. dengan Iya iPhone, makanya gitu kan. it only makes sense gitu. Nah, jadi menurut mereka nih dari of course mereka pasti research, market research yang lu Iyalah, bilang juga pasti. kan. Jadi dari research mereka most step that make the step that makes the most sense untuk mereka sekarang itu untuk jump into banking Iya. gitu. Which ya sebenarnya Get the whole pie. bener. Jadi end to end gitu. Mereka udah nggak lagi rely ke Iya. conventional bank, yang sebenarnya sekarang conventional bank pun kebantu karena mereka bisa go digital dengan bantuannya Google Pay, Iya, Apple iya, Pay iya. dan ini itu. Nah sekarang dengan adanya Apple Bank ini, which kemungkinan besar orang kalau udah pakai Apple Pay bakal pakai Apple Bank. It's the walled garden. Now where does the conventional bank stand gitu kan? Iya Maksudnya, benar. we've been seeing conventional banks failing. Iyalah. Iya, Terus apalagi justru dengan itu. adanya Apple Bank ini, menurut gue existence mereka nih
mulai terancam lah Yoi. gitu yang dari tadinya lu punya bank, wah lu secure lah gitu, Iya. duitnya muter gitu kan gampang. Nah sekarang dengan the digital bank, apalagi dengan Apple Bank sekarang, Apple Pay, everything gitu yang go against kesannya kayak it's digital versus The conventional traditional, bank. yeah, gitu. conventional banking Jadi system. kayak if the conventional banks don't do something kayak misalnya mereka innovate or do something that makes them attractive gitu Yeah. dibanding Ha. digital bank, they might be in trouble gitu. Benar. Absolutely. Jadi kayak gimana ya? I think this might kayak menurut gua this might be one of the reasons kayak conventional banks bakal ya come up with something new gitu. Kalau nggak Iya. ya tadi Kevin bilang pasti mereka kalau nggak innovate ya mereka bakal Iya. existence-nya bakal terancam gitu Under kan. pressure Benar, mereka. benar. But in the end, yeah, we win lah, which is good. Ya, Because I mean, customers kan ya kan customers, like competition, yeah, it's good for us gitu. Gets more choices ya. Yoi. Yang very ingenious sih kayak maksudnya I don't know if this is a coincidence atau memang mereka udah timing buat kayak pas sekarang gitu maksudnya ya conventional banknya lagi turun-turunnya mereka naik gitu. Is it just a coincidence? Menurut kalian itu Benar, coincidence benar. I feel like- timingnya atau memang mereka kayak udah tahu gitu langsung kayak, Ini "Dup," mah gitu. asumsi gua. Iya, Kalau iya. gua kebanyakan nonton film atau apa nih, cuman kayak menurut gua kalau mainnya udah di skala seperti ini pasti ada insider talk di mana mereka juga kesannya tahu lah kurang lebih apa yang lagi going on in the banking scene dan Yeah. mereka bisa lihat ya berapa lah forecast ke depan gitu kan. Yeah. Makanya kayak I mean how attractive is it for people to see 4.15 Yeah. APY dibanding yang 0.01 like gila itu no brainer banget and it's coming from the company that's producing your phones and watches and you can pay with the Apple Pay and like everything gitu. Jadi kesannya kayak wow gitu kayak nge-boost adoption rate menurut gua. Nah, ya. itu yang Benar, mau kayak- gue bilang. Iya, heeh. Kayak consumer base-nya bakal nambah nggak gitu. Kayak kalau menurut gua sih pasti bakal nambah ya. We'll Benar. see. Gitu. I mean that's for sure their projection. Iya. Yang pasti di awal it will grow kan. Maksudnya bukan yang kayak boom gitu tiba-tiba everyone move everybody. dari conventional Yoi. bank ke digital. Makan sih. Ya, kita harus we'll see progressionnya gimana dia digital bank, how stable juga kan gitu. Iya, What benar. happens mereka bisa manage asetnya dengan Iya, benar atau benar. enggak. Dan ya orang pasti harus lihat itu dulu Iya. sebelum berani untuk make the jump dari conventional ke digital. benar. Tapi I think that's also the time di mana conventional mulai bisa mikirin Gimana what's the nih? next step Iya. gitu karena mereka udah mulai ada ancaman. If they don't do anything within that transition time period di mana orang akan nyoba-nyoba nih digital bank dan mereka realize oh digital bank nih oke juga dengan benefit yang mereka give dan integration Iya, yang udah ada benar. apalagi Apple yang bikin gitu kan. Aduh. Nah itu ya we will Yoi. see gitu endingnya gimana gitu I kan. mean, if we're Chase, like we don't have iPhones, we don't have Apple Watches, we don't have Apple Benar. Pay. Tapi what they have is reputation. They do, Yes. and Gitu. it's really hard to kayak geser posisi bank karena dia tuh udah segmented for hundreds of years. Kayak Iya. you put your money in the bank, kayak And it will be and safe. it will be gitu safe kan. gitu, you know. That's the place gitu. Jadi ya ini interesting time to be alive. Interesting time to be alive. Ya. Makanya sih kita buat podcast gitu kan. Benar. Karena terlalu Siapa interesting tahu. lah ya. Iya. Interesting, Banyak- interesting. banyak yang Tunggu bisa aja kita- sampai minggu depan. Lebih interesting lagi. Aduh. Ya guys, jadi tolong nontonnya minggu depan. Ya. Oke, talking di ini Apple ya. Yoi. Maksudnya Apple kan memang ya itulah semua orang udah tahu lah dia company yang sangat hebat, sangat Yes. besar gitu ya. Apple. Makanya sorry, sampai woi. Jangan kelihatan teuing. Oh ya, kelihatan Fanboy-nya teuing. kelihatan teuing. Nah, sampai-sampai kan si Apple ini dijadiin Warren Buffett's favorite stock di Pitting kemarin and Warren's favorite stock bro. di Berkshire Hathaway annual shareholder meeting. Shareholder meeting. Which is kalau menurut gua, setahu gua meeting para pengusaha, para pemegang pemain saham yang sangat Yes, bro. top lah di Yes, bro. dunia. Benar. Nah, mungkin Alex mau mulai dulu tentang ini. Ini menarik sih.
Kayak gua nonton ya, tapi gua nggak sampai bener-bener kayak fokus gitu ya. Iya. Cuman menarik aja ya maksudnya Berkshire Hathaway, buat yang belum tahu itu salah satu investment company-nya si Warren Buffett sama Charlie Munger. Benar. Dia itu currently I think on the 6th spot of the biggest companies kalau nggak salah ya. Gue juga nggak tahu, gue lupa nomornya berapa, tapi kalau nggak salah top 10. Dan as we know, Warren Buffett juga is the Jesus of investing lah, kurang lebih. Yeah. Gitu, you know, like everybody knows Warren Buffett. Sama si Charlie Munger juga, which is his long term partner yang udah tua banget. Benar, gitu benar. kan. Menarik banget ini. Jadi dia ke 59. Jadi company ini udah berdiri selama 59 tahun dan setiap tahun mereka ada meeting untuk shareholdernya. Di mana mereka untuk yang tahun ini mereka execute in 5 hours raw Q&A style. Jadi kesannya si Buffett sama Munger duduk di situ with company, maksudnya with people shareholder, Yeah, terus mereka shareholder. bisa langsung aja sikat gitu. Yeah, Q&A benar, bro gitu kan. Dan itu kan ya menarik lah menurut gua. Gitu. Jadi ya yang tadi lu bilang ada pertanyaan orang nanya Buffett, Munger, kalian paling favorit stoknya apa sih? Dan mereka bilang AAPL gitu. Terus mereka interestingnya banget tuh, mereka bilang kayak gini, kenapa ini stok favorit mereka? Mereka bilang yang mereka observe nih ya, when they had to choose between giving up their second car or their iPhone, they would give up their second car. Jadi they would keep the iPhone. Iya. Gitu. It's extraordinary katanya. We don't have anything like that. Ini gua nge-quote ya. Jadi kesannya kalau jadi dia lihat si Buffett tuh kalau misalnya orang dikasih pilihan nih antara ada 2 mobil atau jual mobil keduanya gitu ya, sama nge-keep iPhone-nya. Bener. Dia lebih pegang iPhone-nya gitu. Segila senempel itunya si status iPhone sama diri mereka, sampai mobil pun mereka berani let go. Iya. Which is kesannya dia cuma ngomong story ini untuk nge-reflect seberapa kuatnya stok Apple bertahan despite everything, and even growth-nya juga mantap sekali gitu. Iya, betul. Gila banget gak sih? Yang lebih gilanya tuh sebenarnya kalau lu sekarang ngomongin sama orang ya, Iya. bukan kayak lebih kayak kalau orang ngomongin soal handphone tuh Apple versus Android tau gak sih? Yoi. Iya. Padahal Android itu banyak banget brandnya. Iya, Samsung, benar. Xiaomi. Benar. Tapi yang satu lagi iPhone Apple doang, which is Yoi. only iPhone. Bener. Kayak Gila sih. gila men. Jadi kayak kesannya yang lu bilang kan kayak Android banyak saingan sama satu doang, tapi tetap bisa gitu ya si satu iPhone doang ini gitu. Kalau analogi yang paling ini buat viewer belakang Yoi, di silakan. rumah, Sikat. Thanos lawan Avengers gitu kan. Tapi Banyak Thanosnya menang. satu, iya tapi Thanosnya menang ini. Enggak lah, nggak tahu kalau itu. Oh iya. It's up for Yeah, debate. because Cuman maksudnya we love kayak Iron Man juga, we love Iron Man, Captain America, let me see. Cuman maksudnya satu handphone lawan beribu-ribu brand lain gitu. Iya. Sekuat itu gitu si iPhone itu. Iya benar. Even buat hatersnya aja Apple versus Android gitu. Tahu nggak sih? Pretty Kayak- crazy benar. Terus yang gilanya nih kan mereka tuh si Berkshire Hathaway itu kan, jadi dia kerjaannya tuh kan nginvest lah ya. Ya. Dia pilih-pilih company. Nah si Apple ini mereka punya 5,6% bro. Gede banget. 5.6%. Dari semua Semua stok yang ada kan gitu. Iya, dari semua Dari nilai investment mereka. AAPL nih dia Iya. punya 5,6%. Dan 5,6% ini kedengarannya kayak angka yang kecil, tapi pas gue lihat itu 116 billion dollars. Dan itu tuh 1,71 T rupiah di Apple. Dang. That's 5%, bro. Berarti 100%-nya masih dikali 20. Yoi. 20 lagi. Yoi. Oh my god. That's why I buy AAPL, not financial advice. IPL ya. Tapi gila sih, gila banget. Favorite stock, which is ya kind of expected sih, tapi ya I mean, I think it's interesting juga karena stok di Amerika nggak sedikit juga gitu kan. Nggak Maksudnya, sedikit. Bener. even ada Alphabet, Betul. Nvidia, maksudnya pemain-pemain di situ yang gede juga gitu, Microsoft lah, Meta juga di situ, yoi, dan which is hancur sekali bung kemarin ini. maybe another topic for another time Iya. gitu ya. Tapi when they maksudnya ketika mereka bilang ini favorite stock mereka gitu, Iya. I mean that says something. That says something. Gitu. Apalagi di annual shareholder meeting And terus mereka bilang kayak gitu. yang sebenarnya ya itu akan dilihat banyak orang gitu, maksudnya Benar banget. 2 orang ini pun bukan orang yang
ece-ece gitu kan, mereka benar-benar bisa diandalkan lah gitu, mereka bilang apa, dan mereka juga udah menulis banyak banget buku, dan mereka yang bisa ini untuk financial advice lah ya, bukan kita gitu. Iya, kalau financial advice. Dengerin kata mereka, bukan dari kata kita. Dan mereka bilang AAPL ini favorite stock mereka, which bakal ngasih good sentiment banget untuk AAPL sendiri. Ditambah lagi dengan mereka punya stoknya juga gitu. Jadi it's sort of kayak keluar lagi set Apple Bank gitu. Aduh, ada apa nih? Kita kayaknya harus cek, bro. Ada apa ini di sana? Insider. Kalau beli sekarang udah terlalu tinggi kayaknya, Bung. Telat, Bung. Sama ini nih, ada satu lagi yang gua mau share pas tentang si shareholder meeting ini. Ya. Terlepas dari Apple ya. Iya, terlepas dari Apple ya, karena kan we've sucked Apple's butt enough to podcast ya. Kayak salah satu ada orang yang nanya kayak best advice apa sih gitu buat dia. Maksudnya ya, bukan buat dia, maksudnya ada orang nanya. Just life advice gitu ya. Sebenarnya best advice ke si best investing advice sih sebenarnya. Investing advice, oke. Investing advice, tapi si Buffett ngomong ya maksudnya best investing advice dia kayaknya udah broken record kesannya. Udah gitu sering kan. diulang-ulang ya. Iya. Jadi dia kayak ngomong something else, which is dia ngomong kayak gini, write your obituary and figure out how to live up to it. Jadi kesannya itu lu tulis apa aja yang lu mau achieve sebelum lu mati, dan lu reverse engineer tuh gimana caranya lu bisa melakukan itu. Dia malah ngasih advice-nya kayak gitu, guys. Ke orang yang nanya nih. Benar. Jadi kayak menarik buat gua karena maksudnya pas gua nonton itu kesannya tuh semua tuh investing angka, tapi kayak dia ngomong kayak gini, nge-break paradigm kayak gila nih si Buffett lebih ngomong tentang gimana cara lu harus hidup. Kesannya dari orang yang jago banget investing, dia ngomong kayak lu teh mikirin nih gimana gitu. Berarti mungkin maksudnya nggak semua tuh tentang investing ya. Yoi bro, investing kayak menarik banget kan. Kayak dia ngomong kayak gitu, terus kesannya dia kan udah, maksudnya udah lumayan tua lah. Jadi banyak wisdom. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, apalagi semua orang look up to him as investing guru, kayak ngena aja ke gua sih. Iya. Iya. Gitu sih. Satu lagi nih yang dia ngomong, I've never known anybody that was kind that died without friends, but I know plenty of people with money that died without friends, even their families. Asik. Ya, Maksudnya gimana tuh? Jadi Coba. kayak dia mantap kamu kayak. Jadi kayak dia nggak pernah tahu orang yang baik tapi mati sendirian. Tapi dia tahu banyak orang yang punya banyak uang tapi meninggalnya sendirian. Which is something yang sebenarnya related to investing, tapi menarik aja dia ngomong tuh kayak jangan ngejar duit bro, gitu loh. And that's coming from a person that's with a lot of money ya. Maksudnya bukan dari yang kayak jadi maksudnya bukan kesannya bukan cemburu sama yang kaya, bukan. Ini mah orang udah kaya banget nih, masih bisa ngomong gitu kayak gitu kan. Berarti there's more to life than money, right? Yes, Mr. Herbert memang Gila, luar biasa. Kejar duit tapi jangan sampai tipes, guys. Kerja. Tapi jangan tipes. Jangan tipes. Tipes nggak enak. Aduh. Ya cukup lah ya, ini kita udah diskusi tentang yang berat-berat. Sekarang kita mengarah ke ranah nasional dulu. Kita kasih tipis-tipis. Gimana yang tuh? lagi seru nasional banget nih kalau gue lihat di Twitter ya. Karena gue sekarang udah pakai Twitter, guys. Cuman belum Twitter dulu. Buat yang nggak tahu Twitter dulu apa? Cek episode 1. Langsung dong lagi, bro. Bagus, mantap segue-nya. Berita nasional yang lagi ini kemarin jalanan di Lampung tuh rusak parah katanya ya. Kalian tahu nggak? Tahu. Ceritanya. Awal muasalnya kenapa bisa viral, tahu nggak? Oh, gue nggak tahu sih. Awal muasalnya. Ya. Silakan. Nah, jadi ada satu TikToker atau Instagram, gue lupa deh. Pokoknya dia tuh ngekritik si jalanan di Lampung. Kayak karena rusak parah gitulah. Viral, ketahuan sama ya yang di Jakarta atau gimana. Pokoknya netizen jadi tahu semua lah. Akhirnya viral terus dibenerin kan, tapi dibenerinnya tuh nggak bener, kayak cuma ditambal doang gitu. Sampai
pertamanya sebelum ini si TikToker ini sempat sampai dicari sama pemerintah Lampung mau ditangkap gitu karena katanya melecehkan. Mantap. Ya. Itu menjelekan dia gitu. caranya menyelesaikan masalah. Dia sampai kalau nggak halah dia sampai kabur ke luar negeri kalau nggak halah. Oh, ya? Iya. Maksudnya biar dia nggak ketangkep gitu ya. Terus. Nah cuman ya maksudnya memang kenyataannya memang jelek kan. Yoi. Jadi orang-orang netizen pada nyerang semua gitu, nyerang si Lampung semua. Akhirnya dibenerin, tapi dibenerinnya cuman sebatas di tambal doang lah, bukan dari akar masalahnya gitu. Terus. Jadi kayak baru sehari 2 hari hujan rusak lagi. Sampai akhirnya si Pak Jokowi sendiri yang ke sana. Buset, power of TikTok dong ini. Iya, jadi itu media, power of netizen nih. Yoi. Media tuh udah bukan koran-koran lagi, sekarang Instagram udah jadi Gila ya. your source of daily news. Terus gimana tuh? Dan cooldown juga. Nah, cooldown. Terus gimana? Udah gitu kemarin Pak Jokowi kunjungan ke sana. Emang parah banget ya kalau dari videonya kalian lihat sampai beliau nyindir kayak begini. Saya sampai ketiduran di mobil saking mulusnya jalan. Tapi si gubernurnya mah lempeng-lempeng aja katanya. Lempeng-lempeng aja di belakang. Ya itu mah udah tebal muka kali ya. Iya udah tebal muka. Disindir sama RI 1 gitu kan kayak. Masih kayak gitu loh. Ya. Kayak terima ya itu mah duduk diam saja lah mau di gimana disindir sama RI 1 bro. Nah, sekarang gua mau coba tie-in ke yang kemarin yang juga sempat ramai soal perpajakan ya. Kenapa tuh? Maksudnya ini kan ada tie-in, ini kan duit rakyat juga ya. Iya betul. Benar. Jalan Duit infrastruktur rakyat, kan jalan itu. infrastruktur, Iya, tapi buktinya kayak gini. Iya, gimana Maksudnya, orang nggak kesel bayar pajak gitu kan? Gimana? Maksudnya menurut kalian apakah orang tuh salah? Kemarin kan hashtag banyak yang rame jangan bayar bayar pajak. Iya. Nah, kalau yang itu kan kalian yang anaknya. Iya, si Mario Dandi. Cuman kan maksudnya dengan ini terus yang sebelumnya ada soal korupsi juga jadi ketahuan banyak banget kan gara-gara si Mario Dandi itu soal harta pegawai BUMN yang harusnya cuman berapa gajinya totonya harta punya dirjen. Iya, punya mobilnya punya mobil yang gede-gede gitu yang bagus-bagus. Rubicon. Sebenarnya dia nggak suka banget katanya di interview itu. Nggak enak dipakainya loh katanya. Terus yang lucu tuh kalau lihat di Twitter ya, banyak istri-istri pejabat yang suka flexing kan. Tapi katanya KW semua, itu mah KW, Iyalah. itu mah KW. Aduh. Terus yang lucu, aduh kok jadi segue. Tapi lucunya itu ditanya, oh jadi bapak mengaku bahwa itu belinya palsu. Bapak tahu kan itu juga salah. Noise. Aduh. Ya maksudnya ini lebih kayak tie in together dari yang kayak beberapa bulan udah kejadian dari beberapa bulan lalu sampai sekarang masih kejadian terus nih, dicecer terus jadinya. Nah menurut kalian itu gimana tuh, maksudnya kayak Gimana Cap? Waduh. Mungkin lu dulu kali Lex. Mana ya? maksudnya soal perpajakan segala sekarang ketahuan banget, kayak kelihatan banget gitu duit kita tuh Iya. dipakainya Kayak tidak bijak gitu ya iya penempatan gitu loh. duitnya. Kayak yang salah tuh siapa gitu. Terus yang keselnya tuh bertubi-tubi gitu. Iya Kayak kan, nah itu beruntunnya dia, loh, itu beruntunnya itu loh. Kesannya perasaan masyarakat masih belum pulih Iya, terhadap bener. Isu Pemerintah perpajakan ya, iya. dihajar lagi sama ini gitu kan. Benar. Bener. Ya dari Lex gimana Lex? Aduh, kalau gua sih gua ngerti banget lah kayak kenapa orang bisa punya sentimen kayak gini ya. Like Iya. bener-bener kesel sampai sekesel-keselnya lah. Apalagi kalau orang yang terdampak. Contoh kalau gue tinggal di Lampung tuh, terus tiap hari gue harus lewat itu jalan. Iya. Terus gue lihat isu ini kan pasti kesel ya. Benar. Kayak Ya. apalagi kalau gue wajib pajak yang taat pajak. Iya. Ya Benar. kan? Gue pasti kesel banget. Cuman gue pribadi sih ya memang ya gue sih walaupun gue kesel ngeliat kayak gini, tapi personal belief gue give to Caesar what belongs to Caesar gitu ya. Jadi gua pribadi ya memang sedih, patah hati ngelihat kayak gini, tapi ya memang gimana ya, perpajakan memang salah satu kewajiban yang harus gua bayar sebagai wajib pajak, dan itu juga kepercayaan gua. Benar. Jadi gua lanjut aja tetap bayar pajak, walaupun gua sebenarnya sempat mikir kayak waduh ini kayaknya kesempatan nih buat mumpung sentimennya lagi negatif, ya kita bisa lah gitu sedikit-sedikit gitu kan. Iya, gue setuju sih dengan poin lo, maksudnya ya kewajiban kita gitu, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia
yang sudah menghasilkan gitu kan, Yoi. dan wajib pajak, ya kita bayar gitu kan, itu kewajibannya kita lah gitu. Iya, benar. Yang sebenarnya seharusnya duit pajak kita ya dipakai untuk masalah-masalah yang kayak tadi itu gitu. Tapi pada akhirnya maksudnya itu kan di luar kendali kita, maksudnya Iya, kita nggak benar. terlalu bisa gimana ya, maunya kita dan seharusnya itu dipakai untuk hal-hal yang kayak gitu, dan ternyata nggak tahu kemana duitnya gitu kan. Iya. Bukan untuk melakukan pekerjaan yang baik gitu dengan Iya, caranya iya, benar-benar. dilurusin dengan maksudnya beres gitu lah. Iya, Sampai presiden pun nyindir gitu kan. Iya. Maksudnya kayak wah itu berarti levelnya udah lumayan tinggi gitu. Lumayan. Nggak cuma netizen lagi doang nih Iya. gitu. Yoi. Sampai presiden loh Betul, RI1. betul. Ya cuma tying down maksudnya dengan kita yang masih warga negara Indonesia nih. Ya menurut gua sih kita tetap wajib lah ya Iya. bayar pajak Iya. gitu. Tetap bayar pajak guys. Guys. Tetap bayar pajak. Kalau ini sih ya financial advice. Bayar pajak lah. Financial advice. Jadi Benar. kalau ya si Sri Mulyani aja, kalian lihat nggak kemarin waktu yang isu sebelumnya kan sampai maksudnya on national television harus ngomong gitu. Iya. Kayak guys tenang ya, tetap bayar pajak, tetap taat gitu, karena kan ya maksudnya pemasukan negara dia harus jaga juga lah gitu, Iya. mukanya lah supaya nggak terlalu ini. Tapi ternyata kayak gitu ya. Yo, malah apa Lampung ya? Kenal lagi. Lampung malah. Ternyata. Ini gua ada share, gua ada screen. Gua kan lihat videonya kan. Ini video siapa ya? Gua lupa. Ya pokoknya video salah satu news channel lah. Tentang di Lampung. Lampung ini. Ah, iya. Terus gue lihat komennya. Jadi gue ada share beberapa komen yang menurut gue Boleh. ngakak. Itu Nah. lucu-lucu memang. Ya, ini Gimana? ada komen dari Sarmauli Simanjuntak tentang Jalan Lampung rusak parah. Dia ngomong, berkah nih bagi penjahit baju tahanan. Terima kasih Ibu Menkeu. Waduh. Jadi penjahit baju tahanan dengan ini ada berkah juga ya. Ya kan memang another man's trash is another man's Yoi, treasure gitu kan. Iya, sebenarnya yang suka bikin baju-baju oranye gitu. Siap-siap dibajukan. Ayo guys, Kita siapa nggak guys? ngomong siapa ya, cuman nggak tahu, ini kan komen. Terus ini ada komen lagi nih dari Angga Budiono. Lucu. Semoga para aparat Lampung diberikan kesehatan supaya lancar ketika diperiksa oleh KPK, bro. Waduh. Jadi ya kita juga di sini mendoakan supaya semuanya sehat selalu lah. Sehat. supaya bisa dicek. Soalnya kalau sidang sakit kan Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya, Kalau benar, sidang benar. alasan sakit kan nggak bisa, bro. Kita kan ya maksudnya kalau mereka nggak bersalah, Bener. ya kan? Benar. Jadi ya ini ada Aduh. sedikit komen-komen aja gitu. Ya biar apa namanya? Tiebreaker ya. Ya, tapi Icebreaker. Tiebreaker CS lah, guys. Hey. Tapi on a serious note, maksudnya ada bagusnya juga, berarti kayak sosmed bisa Yoi. bisa bring up Nge-surface ya. yang nge-surface yang something yang gue yakin kalau belum ada sosmed pasti didiemin sampai sekarang. Benar Iya. banget. Gue yakin nggak mungkin sampai presiden mau ke daerah cuman buat ngecekin jalan Iya, ya. doang tuh, kayaknya itu unheard of. Dan mungkin dalam Iya. waktu yang cukup singkat juga ya, dia Iya. langsung turun tangan gitu. Betul. Maksudnya ya ini the power of internet, don't misuse it. Maksudnya itu memang banyak negatifnya ya, sosial media itu memang banyak banget negatif. Tapi if done right bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Benar. Amen. Amen. Brother. Oke, ada yang mau tambahin lagi nggak guys? Untuk Rasanya sudah mantap ini. Sudah mantap Untuk lah. episode kedua. Nanti yang lebih mantap-mantapnya lagi kita save buat episode ketiga, bro. Yo, Stay tune Yo, terus. of Ya. course. Selasa. Kalau Senin. Senin. Selasa loh kayaknya. Kita episode 1, episode 2 Selasa loh. Oh ya udah. Oh iya, Back to Oke, original ya, plan. Back to Original plan. siap. Ya Gimana? udah Selasa. Ya udah, oke. Berarti kita sampai sini dulu guys. Kalau suka sama kontennya boleh di like, boleh di subscribe juga. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita mah nggak ada paksaan ya. Waduh. Nah, kalau kalian ada ide-ide soal topik-topik yang kalian yang mau mau dibahas dibahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau benar-benar menarik pasti kita bahas juga. Oke guys, see you guys on the next episode. Thank you for listening. Oke. Oke.